Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Intan Pratiwi. Saya adalah mahasiswa semester 5 di kelas A12 Prodi PJJ-PAI di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat. Video singkat saya kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi tentang puasa. Nah, puasa ini termasuk ke dalam materi mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Zainul Alim. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang puasa itu tentu saja lingkupnya sangat banyak. Tapi dalam video saya kali ini saya hanya akan membahas mengenai definisi, dalil, dan hikmah pensyariatan puasa. Pada bab yang pertama ini kita akan membahas mengenai definisi puasa. Nah, sebenarnya puasa itu apa sih definisinya? Jadi, secara bahasa puasa adalah terjemahan dari bahasa Arab saum yang memiliki arti dasar imsak an al-kalam wal alqaf ala syai'in, yaitu menahan sesuatu atau meninggalkannya dan tidak melakukannya. Al-Quran menggambarkan pengertian ini melalui lisan Nabi Zakaria yang termuat dalam Quran surat Maryam ayat 26 yang berarti, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, sedangkan menurut beberapa tokoh, puasa ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Misal, yang pertama itu menurut Ar-Rakim. Dalam mufradat Al-Quran berkata, saum adalah melakukan sesuatu baik makan, berbicara, atau berjalan. Sedangkan menurut Abu Ubaidah yang mengutip beberapa ahli bahasa bahwa setiap orang yang menahan diri dari makan, berbicara, dan berjalan adalah orang yang berpuasa. Adapun menurut istilah, saum adalah menahan diri dari aktivitas makan, minum, dan mendekati wanita sejak fajar sampai maghrib dengan penuh keikhlasan kepada Allah serta mempersiapkan diri untuk senantiasa bertakwa dan mengendalikan keinginan syahwat. Setelah kita mengetahui definisi puasa, pada bab selanjutnya kita akan membahas mengenai dalil atau dasar hukum puasa. Jadi dalil atau dasar hukum puasa ini ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ada ijma. Nah, dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam Quran surat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Yang kedua ada as-sunnah atau hadis. Islam dibangun atas 5 dasar: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad sebagai hamba dan rasulnya, melaksanakan sholat, memberikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan menurut hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketiga ada ijma, di mana kaum muslim dari semua mazhab dan golongan sejak periode Nabi hingga hari ini telah sepakat atas wajibnya puasa Ramadan, yakni fardu ain atas tiap-tiap muslim mukallaf tanpa kecuali, baik zaman dahulu, sekarang, atau masa yang akan datang. Nah, yang terakhir kita akan sedikit membahas mengenai keutamaan dan hikmah pensyariatan puasa. Jadi keutamaannya itu yang pertama adalah menumbuhkan kesamaan status sosial antara orang fakir dan orang kaya. Puasa khususnya Ramadan ini mendidik umat bahwa status mereka adalah sama di hadapan Tuhan. Orang kaya walaupun dia mampu untuk beli makanan dan apa saja yang dibutuhkannya, tetapi dia tidak dapat seenaknya menyalahi perintah Tuhan. Terus yang kedua ada mengajarkan keteraturan dan kedisiplinan, sabar dan penuh rasa sayang serta cinta. Jadi puasa di sini itu mendidik umat untuk disiplin terhadap berbagai peraturan. Bagaimanapun kedudukan dan pangkat seseorang, dia harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Terus yang ketiga, menyehatkan badan. Jadi puasa dapat memberikan ruang terbuka bagi perut dan usus untuk menyaring makanan. Kekosongan keduanya ini dapat
meniadakan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan kotoran dan racun, sehingga kondisi seperti ini mampu memberi ruang yang tepat untuk mengobati luka-luka dengan adanya selaput lendir yang ada di dalam tubuh. Terus yang keempat, menekan dan mengendalikan nafsu seksual ya. Jadi sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa naluri seksual itu termasuk senjata syaitan yang paling berbahaya dalam membujuk dan menjerumuskan manusia. Maka dengan puasa yang penuh keteraturan akan dapat menurunkan tensi seksual secara baik. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada mewujudkan penghambaan sejati kepada Allah. Hal yang paling penting dari hikmah puasa terlepas dari faedahnya di atas tadi adalah mewujudkan penghambaan dan ketakwaan manusia kepada Allah. Hal ini sangat jelas tertera pada firman Allah dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Orang yang berpuasa dengan niat ingin sehat saja, maka dia tidak disebut beribadah kepada Allah, tetapi dia niat puasa dengan niat karena Allah dan sekaligus ingin sehat, maka dia akan meraih dua keuntungan pahala beribadah dan keuntungan mendapatkan kesehatan. Sekian video singkat saya kali ini. Sampai bertemu di video pembahasan saya yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe,